Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul SPDS. Saya CGP Angkatan 10 dari SMPN 1 Maratua. Baik, pada kali ini di modul 3.1 bahwasanya kegiatannya adalah bagaimana CGP mampu untuk menganalisis atau mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang terjadi, utamanya adalah kasus yang sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah. Sehingga pada kali ini saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam mengambil keputusan tentang suatu kasus atau masalah yang terjadi di sekolahnya, baik itu kasus dilema etika ataupun kritikan moral. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, Pak, mau diwawancarai sebagai narasumber pada pagi hari ini. Karena ini berhubungan dengan kegiatan salah satu guru penggerak. Jadi di angkatan 10 ini kita diharuskan untuk menganalisis kasus setiap sekolah. Dalam artian di situ nanti bagaimana seorang pemimpin di sekolah tersebut mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus yang terjadi. Baik, Pak, tidak panjang lebar, kita langsung ke dalam pertanyaannya. Kira-kira apa sih atau mungkin pernah terjadi kasus di sekolah kita yang tentang dilema etika? Boleh Bapak ceritakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau persoalan kasus di dalam sekolah ini, utamanya bagi siswa, ini sering terjadi. Ada di kalangan siswa yang terlambat masuk antara jam yang ditentukan jam sekian. Itu kadang kasusnya kalau musim hujan, secara otomatis bagi siswa yang ada di kampung yang sangat jauh itu di Palu itu, istilahnya ya kita identifikasi dulu, tidak langsung kita vonis bahwa ini sudah harus, karena berdasarkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, yaitu di perjalanan itu sering terjadi, dan bahkan kalau di musim hujan itu terus yang sering menjadi persoalan di dalam proses kegiatan belajar mengajar berkaitan dengan keterlambatan waktu jam masuk itu. Jadi baru-baru ini saya tunjukkan bahwa dengan adanya bantuan-bantuan seperti beasiswa itu diprioritaskan dulu untuk membeli perlengkapan itu salah satu solusinya, seperti beli mantel. Jadi tidak ada alasan, itu kan bantuan beasiswa atau dari mana saja sumbernya, yang jelas itu diprioritaskan karena ini keterkaitan dengan proses kelancaran kegiatan belajar mengajar bagi siswa. Jadi intinya kasus yang terjadi di sini adalah tentang kedisiplinan siswa. Ya. Oke. Baik, Pak, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari kasus yang Bapak ceritakan tadi. Yang pertama adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut. Kita mempelajari dulu, sebelum kita menyimpulkan, kita identifikasi dulu secara keseluruhan. Setelah itu kita sudah tahu titik akar sumber permasalahannya. Setelah itu baru kita bisa menyimpulkan dengan berbagai macam tindak lanjut yang kita ambil. Setelah itu baru kita membuat satu keputusan yang berkaitan dengan dilema atau etika yang seperti Bapak maksudkan itu, karena ini merupakan suatu hal yang sangat utama adalah keterkaitan dengan moralitas. Benar. Jadi sebelum Bapak memutuskan mengambil sebuah keputusan, jadi mengidentifikasi dulu, melihat permasalahan awalnya, kenapa si anak terlambat dan seterusnya. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di dalam sekolah, terutama dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, gitu kan? Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengatasi atau mengambil? Kalau selama ini yang kita harapkan, karena di satu elemen itu punya aturan dan prosedural. Jadi kalau andai kan terjadi ada suatu kasus, itu kepala sekolah tidak langsung mengambil keputusan,
Tapi secara prosedural saya berikan dulu kewenangan utamanya bagi guru yang mengajar. Setelah permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh guru pada saat baik pada saat belajar mengajar atau di luar dari jam mengajar, saya serahkan kepada wali kelas. Nah, kalau kasus ini bisa ditangani oleh wali kelas, maka kita serahkan guru yang diberi tugas untuk menangani bimbingan konseling atau BK. Kalaupun itu juga tidak bisa tertangani, maka diserahkan baru kepala sekolah. Itu pun kita kumpul, baik guru yang mengajar tadi, wali kelasnya bersama dengan guru yang diberi diberi tugas untuk konseling, bimbingan. Dengan kepala sekolah kita rembukan, kita pelajari kasus tersebut itu, kita mengambil keputusan. Tidak harus begitu siswa melanggar langsung kita ponis atau seperti sanksi. Karena namanya pola pendidikan kita tidak harus mesti nomor untuk kita harus mengambil keputusan. Kita musyawarahkan dari dewan guru maupun yang telah diberikan tugas oleh kepala sekolah. Seperti itu. Jadi sebelum Bapak memutuskan atau mengambil sebuah keputusan, jadi Bapak melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan voksi yang sudah diberikan kepada mungkin dewan guru atau wali kelas, dan sehingga nanti setelah itu kasus misalnya belum bisa diselesaikan, akhirnya dimusyawarahkan gitu ya dengan kepala sekolah. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah. Biasanya kalau memang umpamanya masalah prosedur itu, kalau umpamanya terjadi kesalahpahaman antara siswa atau ya kata kasarnya akan menimbulkan perkelahian, nah itu kita panggil kedua belah pihak. Nah itu pun manggilnya tidak serentak, ya, tapi kita panggil satu persatu, sehingga akan timbul permasalahan. Ketika nanti karena masing-masing namanya manusia itu pasti akan membutuhkan kebenarannya. Nah setelah itu baru kita ambil ya seperti tadi yang di awal kita identifikasi. Nah, setelah itu baru kita mengambil kesimpulan untuk cari permasalahannya. Permasalahan sering terjadi seperti itu. Jadi salah satu solusi kita, langkah-langkahnya itu kita panggil kedua belah pihak dengan secara bertahap. Antara satu Ya, baik Pak. Selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar hari ini Pak? Baik, sehat walafiat ada dulu. Alhamdulillah, maaf Pak mengganggu pagi hari ini karena ini dalam kegiatan wawancara, karena berhubung dengan ini kegiatannya guru penggerak, saya mengganggu sebentar ya Pak karena mengajukan beberapa pertanyaan wawancara gitu kan. Baik Pak, kita lanjut saja. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuhan moral? Banyak, terima kasih. Saya mengindikasinya dengan mempelajari dan menyimpul kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bukan moral. Jadi dengan adanya kasus tersebut Bapak mengidentifikasi dulu ya, mempelajari gitu kasusnya. Setelah itu baru melihat kondisionalnya Bapak memutuskan. Berarti keputusan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya? Iya, kebajikan. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Jadi ada dua kasus nih, bagaimana Bapak mengambil keputusan sehingga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebelum saya mengambil satu keputusan, terlebih dahulu saya akan mengevaluasi apa masalah yang terjadi. Kemudian melihat siapa saja yang terlibat, mengumpulkan bukti-bukti dan bermusyawarah dengan semua pihak sekolah untuk seterusnya mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi semua. Tentunya keputusan yang saya ambil sudah menjadi kesepakatan dari warga sekolah. Oh gitu. Ya. Jadi Bapak itu melibatkan semua ya, Ya, musyawarah gitu kan. Tapi sebelumnya melibatkan semua itu Bapak identifikasi dulu Identifikasi ya. dulu. Apa sih masalah sebenarnya gitu? Ya. Apakah ini perlu kolaborasi dengan semua warga gitu? Ya, menyelesaikan kita masalah. mengumpulkan bukti-bukti, gitu kan. Terus siapa-siapa terlibat Siapa gitu ya? yang terlibat. Iya, baik Pak. Langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Pak? Yang pertama, saya akan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk masing-masing memberikan permasalahan sehingga saya tahu inti dari permasalahan tersebut. Lalu bersama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Iya, iya. Ya, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil tidak akan merugikan pihak manapun. Jadi keputusan yang adil gitu. Ya, yang Artinya, adil. Dalam keputusan itu tidak ada dirugikan ya satu Ya, sama satu lain. gitu. sama Jadi, lain pihak kedua. Jadi keputusan yang Bapak ambil itu berpihak pada mereka gitu, artinya tidak menyalahkan Ya. satu orang gitu ya Pak. Ya baik Pak. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Denau tersebut? Ya, yang efektif menurut saya yang melakukan diskusi dengan semua warga sekolah agar dapat menemukan solusi terbaik dan mengambil keputusan yang tepat bagi kedua pihak sehingga permasalahan seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Jadi pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang Bapak selesaikan ini berarti selalu menggunakan identifikasi masalah dan diskusi gitu ya. Diskusi dengan Itu semua warga. dengan semua warga sekolah. Iya. Jadi Bapak tanyakan dulu permasalahannya, kronologisnya Ya, gitu kan. Iya, sehingga nanti mengambil suatu keputusan itu tidak sepihak. tidak maksudnya. sepihak. Oh iya. Iya, iya. Bukan dari Bapak dan nanti semua warga sekolah mengetahui. Sehingga keputusan itu tepat gitu Tepat. ya. Oke. Dan mengandung nilai-nilai kebajikan Pak ya, Iya. tentunya. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya sih apa? Oh ya, tantangan dalam mengambil keputusan adalah tidak jarang masih ada yang kontra atau yang kurang setuju dengan keputusan yang saya ambil. Pro dan kontra Ya, ya. selalu keputusan yang kita ambil dan mungkin baik dinilai orang Jadi semua orang benar ya. Jadi Jadi kontra dan tidak setuju. walaupun keputusan itu sudah tepat gitu, Iya. tapi namanya orang berpikir itu Mengambil- beda-beda ya, beda-beda. menyikapi solusi itu. Iya. Kadang karena keputusan itu kadang tergantung orang menilainya, Yang gitu, menerima. yang menerimanya. Bilang kita baik, belum tentu juga orang lain bilang itu Baik, benar. benar baik. Jadi pasti ada kontroversi ya, gitu Pak ya, Iya. ada permasalahan yang muncul ya dari beberapa pihak. Namun keputusan yang diambil sudah
sudah merupakan keputusan yang tepat Ya. menurut Bapak gitu ya. Baik Pak, kita lanjutkan Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus di Dematika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang penyelesaiannya bentuk atau prosedur seperti apa? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Karena begitu, saya menerima laporan, saya langsung mengidentifikasi masalah tersebut dengan cara memanggil pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian saya bermusyawarah dengan semua warga sekolah, dan setelah itu kemudian mengambil suatu keputusan. Jadi begitu ada laporan nih misalnya Ya. Pak, Bapak langsung selesaikan di situ ya pada waktu itu juga gitu. Dan kita dulu melihat apakah penyelesaian masalah itu kita terima langsung atau tidak. Kita lihat situasinya, masalahnya bagaimana. Dan setelah itu baru kita mengambil suatu jadwal nanti untuk menyelesaikan masalah ini. Oh, jadi dilihat dari Ya. level permasalahannya. Level permasalahan. Kalau ringan mungkin langsung pada Langsung. saat itu dan di Ya. tempat itu ya. Ya. Tapi kalau dia misalnya agak berat masalahnya, jadi Ya, butuh butuh apa, lagi. butuh Butuh data lagi. lengkap gitu kan Pak. Nah, bagaimana sebagai apa namanya acuan untuk mengambil keputusan gitu Pak ya. Baik Pak, luar biasa Pak. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Adakah seseorang atau faktor apa yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Tidak ada rekan khusus, karena kami berdiskusi bersama dan saling tukar pendapat bersama. Gitu ya, kolaborasi gitu Pak. Kolaborasi dengan teman-teman atau warga sekolah. Warga sekolah. Jadi warga sekolah selalu dilibatkan Ya. ya, dalam penyelesaian atau kasus itu ya Pak. Iya, iya. Baik Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat dipetik atau pengalaman apa yang bisa diambil dalam mengambil sebuah keputusan dilema etik? Pembelajaran yang dapat saya petik di sini dalam mengambil keputusan, kita harus melihat dari berbagai aspek atau berbagai sisi dan sudut pandang, karena tidak semua yang kita anggap benar itu adalah baik. Ya. Jadi banyak dulu analisisnya Pak ya. Ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita lihat dulu analisisnya, permasalahannya, terus siapa lagi yang terlibat, terus kira-kira yang berperan di sini siapa aja, gitu kan. Itu semua dianalisis ya, sehingga nanti seorang pemimpin atau kepala sekolah itu memberi keputusan itu efektif gitu Pak ya, tepat gitu kan, sehingga nanti meminimalisir pro dan kontra tadi, walaupun mungkin setiap keputusan itu ada pro dan kontra gitu ya. Oke. Mungkin itu aja Pak sedikit tentang wawancara kita pada kali ini. Ya semoga nanti kedepannya bisa penyelesaian masalahnya bisa menggunakan langkah-langkah yang lebih tepat lagi ya, bisa dikembangkan sehingga pro dan kontra yang sering terjadi itu bisa diminimalisir lah ini. Yang intinya adalah bagaimana keputusan itu kita ambil khususnya di sekolah itu berpihak pada murid gitu Pak ya, sehingga nanti keputusan-keputusan yang kita ambil tidak merugikan gitu. Yang penting keputusan itu juga memiliki nilai-nilai kebaikan.